Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, perkenalkan diri saya adalah Reki Mainaki. Saya dari Tanjung, kuliah di Berabai Regular C. Baiklah, di sini saya mau menyampaikan tentang mata kuliah Psikologi Agama yang dosennya ialah Ibu Mardiana SAG MPD. Baiklah, di sini saya mau menyampaikan sebuah tentang ritual-ritual tentang aspek antropologi dan mitos-mitos yang ada di masyarakat beserta dalilnya. Baiklah, yang kita ketahui tentang antropologi. Apa dulu? Antropologi itu adalah suatu dalam bahasa Yunani, ialah antropos itu artinya manusia, logos itu artinya adalah ilmu. Jadi tentang suatu ilmu tentang mempelajari manusia, ilmu tentang mengetahui manusia, mengetahui keseluruh diri manusia. Adapun antropologis itu ilmu atau studi kajian yang mempelajari tentang kemanusia yang senantiasa mengalami perubahan dan kemajuan. Ibaratkan tuh kita mengetahui manusia itu tidak sekadar luarnya aja. Kita ibaratkan tuh ibaratkan kayak beras. Kita bagaimana cara menanam berasnya, bagaimana cara memetik, atau ibaratkan tuh yang sebelum jadi beras digiling dulu, di pabrik dulu, baru dimasak dulu. Nah, begitu juga dengan manusia. Kalau kita mengetahui manusia cuma sekedarnya aja, maka itu seperti psikologinya aja. Nah, maka kita belajar sebagai pelajar dengan aspek antropologi ini ialah itu kita mengetahui manusia ke dirinya. Nah, ibaratkan tuh menyeluruh dalam dirinya itu ya, itu aja yang saya ketahui ya itu. Dan yang mitos-mitos yang ada di masyarakat itu masalahnya tuh banyak. Mitos itu ibaratkan tuh daripada yang terdahulu, dari moyang nenek moyang terdahulu, maka orang-orang itu yang mau meyakini padahal itu yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran tuh menjelaskan tentang ini. Al-haqqu mir rabbik fala nanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah, contohnya kebanyakan manusia bisanya ragu, misalnya jangan kata orang itu, orang-orang bisanya orang kampung, jangan makan di ibaratkan tuh di pintu. Akibatnya kenapa aja? Takutnya menjatuhkan orang miskin gitu. Atau jangan duduk di bantal aja. Takutnya nanti bisulan ya. Itu kata orang yang berhari. Padahal itu cuma mitos-mitos saja untuk menangguti orang-orangnya aja itu. Nah, itu aja. Karena apa? Karena itu ibaratkan tuh mitos. Mitos itu adalah suatu yang daripada leluhur-leluhur yang terdahulu, dari kebiasaan mereka, adat-adat mereka itu. Maka orang Islam pun bisa mengikuti itu. Padahal dalam saya mendengar daripada ceramah Buya Yahya itu, mitos-mitos itu ada pengikut-pengikutnya pasti Islam juga ada. Nah, maka itu tidak diperbolehkan seharusnya. Maka gak tahukah kenapa orang-orang Islam juga bisa mengikuti dalam segi mitos-mitos gitu, karena maka masih meyakini orang-orang yang terdahulu yang cuma sekadar secara pemikiran, padahal itu ada juga sisi baiknya. Misalnya kan kayak jangan duduk di bantal. Jangan duduk di bantal tuh kan otomatisnya ibaratkan babisul, padahal itu ibaratkan tuh tidak bagus juga untuk kepala, untuk pantat. Nah, itu segi positifnya aja tuh. Padahal itu dalam Al-Quran
tidak diperbolehkan kayak kita ragu. Seandainya misalnya kita jangan ke sana aja karena kamu bahaya nanti. Kalau kamu ke sana nanti kamu celaka. Nah, itu. Padahal yang celaka-celaka gitu itu yang menentukan tuh bukan yang mitos itu, akan tetapi Allah yang menentukan. Allah yang memberikan takdir kepadanya apakah dia selamat atau tidak. Seandainya tidak selamat, itu Allah beri cobaan kepada dirinya. Itu. Baiklah, soal yang kedua ialah tentang berikanlah contoh kasus hubungan dengan kesehatan mental seseorang. Contohnya ialah kesehatan mental ini kepada jiwa seseorang. Semakin orang itu dewasa, maka pemikirannya juga semakin dewasa juga. Tidak sama lagi seperti anak-anak. Ketika dia sudah meranjak dewasa, maka dia akan bagaimana caranya berkoordinasi kepada, bagaimana dia bercakap-cakap, bagaimana dia berteman. Ada juga contohnya seperti keinginan akan ada kebebasan. Keinginan apa? Keinginan itu segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita kehendaki akan ada kebebasan, supaya bagaimana keinginan kita ini supaya tidak tergantung dengan orang tua. Contohnya apa yang kita mau beli, apa yang kita mau ingin ke sesuatu, pasti kita akan berusaha supaya bisa diinginkan, supaya tidak tergantung dengan orang tua. Orang tua ibaratkan itu memberikan ini supaya kita bisa mandiri bagaimana dalam diri kita itu. Makanya itu keinginan akan ada kebebasan. Itu aja tentang yang contohnya aja.